Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muin Hussein SPD, guru di SMK Negeri 5 Bungo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 gelombang 3 LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Yang terhormat dosen pemuji, pada hari ini Kamis 12 Januari 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri 5 Bungo. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 12 dengan materi pokok pernikahan dalam Islam. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita masih bisa bertatap muka kembali untuk melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Ya. Apa kabarnya semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi ini ada yang tidak hadir ya, ada yang kosong kursinya. Siapa yang tidak hadir? Rojali. Andika. Ini Rojali ini dari pertemuan kemarin sama dulu kayaknya. Iya, Pak. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit diberi kesembuhannya. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita doa dulu. Silakan. Sabrak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih untuk doanya. Mudah-mudahan dengan doa tersebut pelajaran kita bisa berjalan hari ini ya. Amin. Sebelum mulai pelajaran ada kita pemanasan dulu sebentar biar semangat kembali gitu ya. Oke, ini kan yang didudui dua baris ini aja ya. Oke, atau kita pakai yang di belakang ya. Satu, dua, nah ini pas ini dua baris ya. Jadi nanti keliling semuanya. Kalau Bapak bilang stop, nanti berebut kursi gitu ya. Mana yang kosong ya. Oke, siap ya. Coba. Saya. Oke, silakan berdiri dulu semuanya. Silakan berdiri. Berdiri. Ya, cowok-cowok dulu ya. Ayo, silakan sekarang. Halo. Lingkaran ke belakang berjalan terus ya. Sambil baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya semuanya. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Yang ini aja, ini benar. Oke, ulangi. Yang dua ini nggak dipakai. Ini dua baris sini. Oke. Ulang lagi. Biar apa itu? Tadi panjang, tadi lo menong. Ayo sekarang. Sudah apabila tadi yang belakang dan pakai. Oke. Apa hukumannya kita kasih? Percaya. Kursi. Apa aja kursi? Iya. Untuk Dengar. Oke. Sayang. Silakan kembali ke tempat duduk. Sudah ya. Sekarang Bapak tanya, pernahkah kalian melihat orang beramai-ramai di rumah? Pernahkah kamu melihat orang pergi ke KUA? Apa? Seperti apa yang kamu lihat? Ramai. Hah? Apa? Ada penghulu, ada ustaz, wali juga. Nah, apa yang mereka lakukan? Menikah. Nah, ya, betul sekali ya. Menikah. Nah, jadi yang kalian lihat itu ada beramai-ramai, ada penghulu, ada apa tadi? Ada mempelai. Itulah merupakan sebuah pernikahan. Nah, itu. Kemudian yang hadir siapa saja di situ? Ceritanya. Walinya, orang tua juga, ada saksi gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi untuk pelajaran kita kali ini ya. Jadi ketika kalian melihat seperti itu tadi adalah merupakan sebuah pernikahan. Jadi pernikahan ini ya kita sangat penting kita pelajari ya, dipelajari supaya kita mengetahui nanti, karena kita ini sebagai manusia nanti ada hasrat dan keinginan kita itu untuk menikah, karena untuk mencukupi hasrat kita yang tadi ya. Nah, jadi untuk melakukannya, untuk kesana kita nanti tentu kita harus mempunyai ilmu ya, karena kita belajar tentang pernikahan. Untuk itu ada nanti kompetensi dasar. Ini KD-nya yang akan kita belajar ya. KD-nya adalah analisis dan evaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam dan menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah pengertian rasa
dalil tentang pernikahan, ketentuan pernikahan dalam Islam, hukum menikah, ya, bukan menurut undang-undang, hak untuk suami istri, hikmah pernikahan. Nah, itulah tujuan pembelajarannya. Sebelum kita ke kegiatan inti, ini Bapak tampilkan video tentang pernikahannya. Video lucu. Ini ya. Aduh untuk gitu dah. Daripada kawin sarwena syarat mas kawin dibayar kasihan yo. Dibayar kok saya kaya dari mana nikah? Mana nikah? Sarang sarwena gelingan turun sawah. Nah, itu dia tadi ya, video tentang orang menikah ya. Ya, itu yang dilakukannya adalah proses apa itu? Ijab Kabul. Karena orangnya ya seperti itulah, ada kurangannya mungkin ya. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan ke materi kita. Yang pertama adalah tentang pengertian pernikahan. Pernikahan menurut bahasa adalah menyatukan asal bertemu. Misalkan menurut istilah adalah suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum dan syariat Islam. Ini dalil tentang pernikahan. Dalilnya dalam surah Al-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayo kita baca sama-sama satu kali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat keniscayaan bagi kaum yang beriman. Ini hadis tentang pernikahan, ya, yang artinya dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, siapa yang menikah maka sungguh dia diberi setengahnya ibadah. Ini hukum pernikahan. Hukum pernikahan tersebut tergantung dari kondisi seseorang tersebut. Ada malahnya dia sunnah, makruh, ya, wajib untuk menikah dan haram. Contohnya adalah sunat. Seseorang dikatakan sunat menikah apabila dia sudah mampu menikah tetapi Masih sanggup mengendalikan dirinya dari bid'ah yang bersunat, maka dia sunat untuk menikah. Ya, bisa ditelaah ya.
Yang kedua adalah rukun dan syaratnya. Rukun menikah yang pertama adanya calon suami dan istri. Adanya calon istri. Adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab kabul. Nah, ini nanti ada lagi syaratnya. Syaratnya seorang suami atau istri beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang dalam ihram atau haji. Adanya ijab kabul. Yang selanjutnya tujuan dan hikmah pernikahan. Yang pertama melaksanakan perintah Allah. Yang kedua mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Dan yang ketiga memberi kebutuhan seksual. Yang keempat menikah sebagai alat kendali rumus kemaksiatan, mempererat silaturahmi antar keluarga suami dan istri. Nah, ini pasal atau undang-undang tentang pernikahan. Jadi itu pada pasal 1 perkainan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kebenaran yang maha esa. Berikutnya hak suami dan istri. Ada hak suami, ada hak istri. Hak suami ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali izin suami. Mendapatkan pelayanan dari istrinya. Hak istri adalah mendapat mahar dari suaminya, mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya, dan mendapatkan nafkah. Ini kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah, menyenangi, menghargai, memimpin keluarga, apalagi membantu istri dalam tugas sehari-hari. Dan kewajiban istri adalah patuh dan taat kepada suami, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak, bersikap hemat. Nah, ini faktor memilih pasangan. Yang pertama, agamanya, layakan kepribadiannya, siap fisik, mental, ekonomi, berdoa pada Allah. Ya. Nah, itu dia. Terima kasih. Ya, itu tadi tentang materi kita pada hari ini ya. Sudah disampaikan di sini dan sudah menjelaskan. Sekarang kita bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan yang bagian depan dan belakang ya, silakan sekarang. Ayo. Ada belakang. Hei, belakang ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini ada LKPD-nya ya, lembar kerja serta didik. Ya. Ini ada nanti soal di sini, silakan didiskusikan dan nanti akan dipresentasikan ke depan. Ya, betul. Ya, silakan dikerjakan sekarang. Oke, selesai ya diskusinya tadi. Bagaimana hasilnya? Sudah siap? Ya, silakan kelompok yang mau pilih motivasi ke depan yang mempresentasikannya. Silakan kelompok yang ini dulu, kelompok 4 ya. Silakan. Ayo, silakan. Lihat plus dulu untuk kelompok 4.
Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang diskusi kita tadi. Kasus A. Albert merupakan seorang pemuda muslim yang tampan dan disukai banyak perempuan karena dia baik hati dan murah senyum. Ia merupakan seorang mahasiswa yang tekun dan bertekad menyelesaikan perkuliahannya tepat waktu, bahkan kalau bisa harus lebih cepat agar bisa menghemat biaya kuliah. Namun, diam-diam ia menyimpan hasrat yang besar untuk menikahi gadis pujaannya. Nah, menurut syariat Islam, bagaimana hukumnya dan apa saja yang harus dilakukan oleh Albert sebagai seorang muslim yang baik? Jelaskan dengan cermat. Nah, menurut kami, mahasiswa yang punya kewajiban yaitu menuntut ilmu karena dia masih kuliah, sedangkan menikah itu sunnah. Selama dia tidak mendekati perbuatan zina, jadi intinya dia harus menyelesaikan kuliahnya dulu sebelum menikah. Ya, tablos. Itu dia yang dibahas oleh kelompok 4 tadi ya, tentang permasalahan yang terjadi pada seorang mahasiswa, ya, dia yang pengen menikah gitu. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain, kelompok 1, 2, 3. Ada yang bisa menanggapi? Ya, silakan. Ada? Ada? Ya, berdua. Pendapat semuanya? Berapa lah? Oke. Dari situ. YTTA ya guys ya. Silakan dulu. Oke, itulah diskusi kita tadi ya. Sudah diselesaikan oleh kelompok tadi, bisa dipresentasikan masalah yang Bapak kasih tadi sudah dijawab oleh kelompok 4 dan lumayan bagus, cukup bagus ya jawabannya atau diskusi yang telah dilaksanakannya. Ya, itu dia tadi diskusi kita dan sudah dipresentasikan oleh kelompok 4 jadi ya. Untuk itu siapa yang bisa menyimpulkan tentang diskusi kita tadi atau dari PowerPoint atau dari materi yang Bapak tampilkan tadi? Silakan. Silakan tulis tangan yang bisa ya. Silakan. Ya, silakan. Ketua kelas ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi hukum menikah seorang Albert yaitu wajib, sunnah maupun haram. Tergantung dengan keadaannya sendiri. Ya. Ya gitu. Ya oke. Ya jadi kesimpulannya katanya Albert itu hukumnya menikah tergantung dari kondisinya. Ada yang bisa menambahkan? Ella silakan. Ayo silakan. Kita beri. Ayo. Tambahkan sedikit. Menurut saya dari pembelajaran tadi, Ya. hukum dalam nikah itu tergantung dalam keadaan dia sendiri. Ya. Terus sebelum menikah lebih baik dipikirkan secara matang-matang karena pernikahan bukan sekedar sebuah permainan, melainkan sebuah hubungan yang menjadi itu ya apa itu apa namanya Mengikat yang mengikat kedua belah pihak. Oke. Ya. Sekali lagi ya plus buat Ella. Oke, dari tadi materi yang telah terjadi dan masalah yang Bapak kasih itu bisa Bapak sebutkan juga itu hukum pernikahan dalam Islam yang sesuai dengan syariat Islam adalah dengan adanya keriduan dari kedua calon mempelai. Yang jelas sudah salah satu tak ridho artinya atau nikah dengan terpaksa, maka pernikahan
tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. dan dilarang dalam syariat. Gitu ya. Dan hukum menikah bagi mahasiswa ini tadi, sedangkan dia masih dapat menjaga dirinya, artinya dia tidak belum terjerumus ke dalam kemaksiatan gitu. Maka mahasiswa yang masih kuliah tersebut berarti dia sedang menjalankan suatu kewajiban untuk ilmu atau menyelesaikan kuliahnya. Ya. Sedangkan menikah hukumnya adalah Sunnah. Allah bagi sunnah baginya, gitu ya. Nah, karena dengan keadaan tersebut ya tidak wajib gitu. Saya mengatakan untuk ilmu adalah wajib dari baginya. Wajib. Maka dari itu dalam keadaan demikian harus ditetapkan kaidah prioritas, ya, prioritas hukum, yaitu yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Artinya kuliah harus lebih diprioritaskan daripada menikah. Jika tetap ingin menikah, maka hukumnya tetap sunnah, tidak wajib. Namun dia dituntut untuk dapat menjalankan dua hukum tersebut. Yang mana itu? Menuntut ilmu dan menikah dalam waktu bersamaan secara baik, tidak mengabaikan salah satunya, disertai dengan keharusan memenuhi kesiapan menikah seperti kesiapan ilmu, harta, dan fisik. Ya. Oke, itu pelajaran kita hari ini. Untuk lebih lanjutnya, untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini, Bapak mengetahui sejauh mana yang kau pahami tentang materi yang Bapak sampaikan. Ini ada Bapak kasih soal ya. lagi dan lagi. Jadi silakan dikerjakan nanti ya. Ya Pak. PR, Pak. Ya, PR saja. Jangan lupa ya. Ya. Karena mengingat waktu. Udah ya. Jadi itu tentang selesai sudah kegiatan kita hari ini. Nah, sudah disimpulkan juga. Dan untuk materi kita yang selanjutnya adalah tentang talak, iddah, dan rujuk. Ya, nah itu yang akan datang. Silakan cari referensinya di internet, di buku, di paket atau dari pengalaman dari orang lain di lingkungan kita, baik itu dari ustaz boleh juga ya. Maka oke, cukup sekian, maka kita akhiri dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.